Hari ini saya akan pulang ke Tanah Toraja. Nah, ini saya sudah berada di Bandara Lama Moses Kilangin, Timika, Papua Tengah. Untuk menuju Toraja, kamu harus transit dulu di Kota Makassar. Perjalanan dari Timika ke Makassar itu kalau naik pesawat kira-kira 2 jam 45 menit. Oh iya, yang belum tahu di Toraja itu di mana? Jadi Toraja itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan bagian pegunungannya. Dan yang paling terkenal dari Toraja itu ada Kopi Toraja atau acara-acara adat pemakaman di mana orang yang sudah meninggal akan disimpan berbulan-bulan bahkan sampai ada yang bertahun-tahun. Setelah sampai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, saya naik Trans Sulsel. Hanya membayar Rp4.600 untuk rute terminal bandara ke Unhas Tamalan Rea. Bus Trans Sulsel ini beroperasi setiap hari mulai dari jam 5 subuh sampai jam 8 malam. Paginya saya sempatkan jalan-jalan ke Car Free Day Unhas yang rutin diadakan setiap hari Minggu pagi mulai dari jam 7 sampai 10 pagi. Siangnya lanjut putar-putar keliling Maros naik motor sewaan. By the way, rental motor di Makassar ada banyak dan untuk biaya rentalnya cukup murah kok. Mulai dari 80 ribuan saja sampai 150 ribuan tergantung dari tipe motornya. Dan sore harinya saya mengunjungi Pantai Losari. Tahu kan, Pantai Losari paling terkenal dengan sunset dan pisang epeknya. Nah, kalau sekarang saya sudah berada di terminal bus keberangkatan. Tiket yang saya ambil di jam 10 malam, jadi mungkin sampai di Toraja nanti sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Sebenarnya ada juga penerbangan dari Makassar ke Toraja langsung menggunakan Wings Air dan hanya 50 menitan saja kamu sudah sampai. Tapi penerbangannya tidak setiap hari. Wings Air hanya melayani di hari Rabu dan Kamis saja. Dan buat kamu yang baru pertama kali ke Toraja, tenang, di sini ada banyak pilihan dan jenis bus yang tersedia. Mulai dari bus ekonomi yang harganya sekitar 120 ribuan aja, sampai sleeper bus premium yang kisaran 300 sampai 400 ribuan. Untuk perjalanan kali ini, saya naik Metro Permai tipe sleeper bus. Dan beginilah suasana di dalamnya. Ada 2 lantai dengan tempat duduk yang seperti kasur. Dan saya dapat juga snack gratis. Dan tempat duduknya juga ada screen kecil yang di dalamnya sudah tersedia beberapa film dan musik. Jadi tidak bakal bosan dalam perjalanan. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. Dan akhirnya kita sampai di Toraja. Suasananya sejuk dan dingin karena wilayah Toraja ini berada di wilayah pegunungan. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Setelah sampai rumah, saya langsung ke pasar Makale berbelanja kebutuhan pokok. Biasalah ya, kalau misalnya kita ke rumah lama itu ada aja yang kurang. In this house of cards.
reap Dan what seperti inilah suasananya di Pasar Mak Kale. Lumayan ramai. Di pasar ini kamu bisa berbelanja kebutuhan pokok, barang-barang rumah tangga. Ada juga toko oleh-oleh dan kebanyakan hasil kebun masyarakat setempat. in this house of cards. With only hearts. In this house of cards. And these lonely hearts. Driving down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Play with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Got your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. Play with dynamite till we hit a red light. Esok harinya, waktunya untuk jalan-jalan keliling-keliling di 2 kabupaten, yaitu Tanah Toraja dan Toraja Utara. Love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this was it for us. After all this time, this was it for us. After all this time, this was it for us. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the sign. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Got your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. Sekarang saya lagi berada di bundaran Kolam Mak Kale. Biasanya bundaran ini yang paling ramai di hari Sabtu pagi karena ada kegiatan Car Free Day. Dan lanjut, saya akan berkeliling-keliling di Kota Rantepao, Toraja Utara. Dan seperti yang kamu lihat, seperti inilah suasananya. Di sepanjang emperan ada banyak penjual-penjual souvenir khas Toraja.
Lanjut ke kegiatan di hari ketiga, mendaki Gunung Buntu Sarira. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan menuju ke Buntu Sarira pagi-pagi, dan sekarang masih jam 5. Oke teman-teman, jadi kita akan melewati 1000 tangga dan begini kondisi tangganya. Kamu bisa melihat ke bawah. Gunung ini berada di ketinggian 1231 mdpl dengan karakteristik batu kapur. Untuk pendakian ke puncaknya, yaitu puncak Menara Pandang, bisa melalui jalur 2. Dan terakhir, saya akan ke objek wisata Buntu Pune, Toraja Utara. Meskipun beda kabupaten, tetapi jarak antara Buntu Sarira ke kawasan Buntu Pune ini hanya sekitar 20 km saja, dengan waktu tempuh sekitar 40 menitan saja. Kawasan Buntu Pune ini merupakan kawasan rumah adat Tongkonan, di mana tempat ini dulu menjadi saksi dari sejarah perjuangan para pemimpin Toraja untuk mengusir penjajah. Untuk harga tiketnya, kamu hanya membayar Rp5.000 saja. Kawasan ini dibangun pada tahun 1880 oleh Si Ambe Pong Maramba. Di sebelah kanan rumah adat terdapat pemakaman kuno. Di sini kamu bisa dengan jelas menjumpai erong. Erong ini adalah peti jenazah tradisional masyarakat Toraja yang berbentuk perahu, ada rumah adat, atau berbentuk hewan. Dalam hal ini hewan babi atau kerbau. Erong kerbau biasanya dikhususkan untuk jenazah laki-laki atau kaum bangsawan. Sedangkan erong babi biasanya dikhususkan untuk jenazah perempuan atau golongan-golongan tertentu. Erong ini biasanya terbuat dari kayu uru. Dan terakhir, di puncak kawasan ini terdapat sebuah bukit yang merupakan sebuah bekas benteng. Benteng Kaluku Buntu Pune ini dulunya dikenal sebagai Bukit Kaluku, yang menjadi tempat pemukiman dan benteng pertahanan, sekaligus tempat mengintai musuh. Dan dari sini kamu juga bisa melihat kota Rantepao dengan jelas.